Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran PJOK, dan ini adalah tugas ketiga selama kita belajar di rumah dikarenakan adanya wabah corona, dan kita berharap agar semuanya dapat berjalan normal nantinya secepat-cepatnya agar kita dapat segera bertatap muka di sekolah. Itu yang kita harapkan bersama-sama. Dalam kali ini kita akan membahas materi yang judulnya adalah aktivitas kebugaran jasmani. Aktivitas kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu sangat penting, ya. Kebugaran jasmani sangat penting dalam tubuh kita karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu adalah kata pepatah. Kita sebagai manusia harus mempunyai jiwa yang sehat, raga yang kuat agar pikiran kita selalu bersemangat. Ya, kita harus mempunyai energi untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kebugaran jasmani, ya, adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembenahan fisik yang diberikan kepadanya atau dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan yang dapat melaksanakan yang berarti derajat kebugaran jasmani, ya, kalau orang yang sehat itu berbeda dengan orang yang sakit. Contohnya, derajat kebugaran jasmani seseorang sangat menentukan kemampuan fisiknya dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Kian tinggi derajat kebugaran jasmani seseorang, kian tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Kebugaran jasmani selain berguna untuk meningkatkan kebugaran tubuh, latihan kondisi fisik merupakan program pokok dalam pembinaan siswa untuk berprestasi dalam suatu cabang olahraga. Ya, kalau badan kita sehat, ya, badan kita bugar, secara otomatis kita akan lebih bersemangat untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Coba kalian bandingkan jikalau kalian sedang sakit dan bandingkan jikalau kalian sedang sehat, maka itu akan berbeda dalam kalian melakukan aktivitas sehari-hari. Tentunya kalau kita lagi sakit kita tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas. Namun apabila kita sedang sehat, jiwa kita sedang sehat, maka otomatis kita bersemangat untuk melakukan aktivitas. Maka dari itu kita harus wajib menjaga kondisi tubuh kita dengan cara berolahraga secara rutin, jangan lupa bergerak, dan jangan lupa makan yang sehat, ya, atau tidak makan yang sembarang. Makanan itu sangat penting dalam kebutuhan kita, ya, dalam kebutuhan kita sehari-hari. Kalau kita makan sembarangan, otomatis itu berdampak pada badan kita. Kita makan sembarangan itu tidak sehat, itu akan berdampak pada kesehatan kita. Selanjutnya, manfaat latihan kebugaran jasmani. Ini manfaatnya, berarti manfaat daripada kita sering berolahraga. Yang pertama adalah menurunkan berat badan dan mencegah obesitas, ya. Jadi manfaatnya yang pertama itu menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Obesitas itu adalah, kalau kita lebih gampangnya, obesitas itu adalah orang yang sangat gemuk atau orang yang berlebih lemak, ya. Kalau kita rajin olahraga, otomatis badan kita akan turun. Turunnya bukan kurus, berarti turunnya yang baik,
ya, karena lemak kita kalau kita berlari itu atau berenang itu akan menurunkan banyak sekali kalori yang ada di dalam tubuh kita dan dapat menurunkan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya manfaatnya adalah mencegah penyakit jantung. Nah, penyakit jantung ini dapat dicegah dengan rajin berolahraga. Karena contohnya kalau kita lari itu dapat menstabilkan denyut jantung tubuh kita atau denyut jantung nadi kita. Kalau kita berlari itu otomatis badan kita akan menjadi panas dan jantung kita akan bergerak dengan cepat dan itu dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Maka dari itu dapat mencegah penyakit jantung. Ya. Selanjutnya kalau kita rajin berolahraga itu akan mencegah penyakit diabetes. Ya, penyakit diabetes. Selanjutnya akan meningkatkan kualitas hormon. Nah, ini sangat penting bagi kita, ya. Biasanya hormon itu berpengaruh terhadap kesehatan bugaran jasmani kita. Dengan kita rajin berolahraga itu dapat juga menurunkan darah tinggi, ya, atau dapat menstabilkan darah tinggi, menambah kepintaran. Nah, ini kalau kita rajin berolahraga otomatis jiwa kita, pikiran kita akan lebih fresh, maka kita dapat meningkatkan kepintaran kita. Selanjutnya, kalau kita rajin berolahraga itu dapat menciptakan rasa percaya diri kita, ya. Kalau kita rajin berolahraga itu dapat menciptakan rasa percaya diri kita. Maka dari itu Bapak harapkan kita semua bukan hanya kalian termasuk saya itu harus rajin berolahraga. Itu setiap hari minimal 1 jam itu kita harus mengeluarkan keringat berolahraga. Olahraga itu sangat gampang. Kita berjalan itu sudah termasuk olahraga, tapi berjalannya yang benar, jangan berjalan dalam mimpi, yang artinya kalian tidur terus dalam rumah, itu ya. Kalau lagi sekarang ini kita lagi belajar di rumah itu kebanyakan bermalas-malasan, ya. Kita tentunya akan kurang untuk berolahraga. Mulai dari sekarang, ya, kalian harus rajin berolahraga karena olahraga itu sangat penting untuk tubuh kita. Tadi ada berbagai macam manfaat yang kita dapatkan kalau kita rajin berolahraga. Itu. Selanjutnya, unsur-unsur kebugaran jasmani. Nah, ini ya, unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kekuatan. Selanjutnya, daya, kecepatan, atau selanjutnya kelenturan, kelincahan, dan daya tahan, serta daya tahan kecepatan. Kekuatan itu yang kita latih adalah kekuatan otot kita. Bagaimana cara melatih kekuatan otot kita? Kita bisa dengan cara push up, itu berarti menguatkan otot tangan. Sit up itu menguatkan otot perut, ya. Daya, ya. Daya dan kecepatan. Kecepatan itu berarti contoh kalau kita biasa berlari hanya lambat, ya, dengan kita rajin berlari otomatis kita akan semakin lama semakin cepat, ya. Kelenturan, kalau kita jarang berolahraga itu otomatis badan kita tidak akan lentur, ya. Namun kalau kita latih sedikit demi sedikit itu otomatis kelenturan kita akan ada. Kelincahan, coba kalian bandingkan, ada siswa yang tidak rajin berolahraga dan ada siswa yang rajin berolahraga, itu tingkat kelincahannya akan sangat berbeda. Coba kalian lihat pada diri kalian sendiri dan bandingkan dengan teman kalian, ya. Apakah kalian termasuk orang yang lincah atau termasuk orang yang lambat? Kalau kalian termasuk orang yang lambat berarti kalian jarang berolahraga. Tapi kalau kalian termasuk orang lincah berarti kalian termasuk orang yang sering berolahraga. Olahraga itu sangat gampang. Kita berjalan itu sudah termasuk olahraga. Daya tahan, ini daya tahan tubuh. Biasanya kalau kita jarang berolahraga itu untuk push up 10 kali itu sudah sangat berat. Namun
Apabila kita sering berolahraga, itu 10 kali akan sangat mudah. Selanjutnya adalah stamina. Nah, stamina biasanya kalau kita baru olahraga maraton ya, baru jalan sedikit sudah capek, biasanya perutnya suka mual, itu biasanya orang yang jarang berolahraga. Namun kalau orang sering berolahraga itu akan biasa-biasa saja. Dari kekuatan ya, kekuatan adalah kemampuan otot terhadap suatu ketahanan akibat suatu beban. Ya. Selanjutnya ya, materi kita akan kita bahas adalah aktivitas pembelajaran daya tahan otot. Daya tahan otot adalah kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama. Salah satu bentuk latihan daya tahan otot adalah latihan weight training. Itu dalam bahasa Inggrisnya ya, weight training atau latihan beban. Bentuk-bentuk latihan daya otot secara sederhana antara lain sebagai berikut. Aktivitas pembelajaran daya tahan otot lengan dan bahu. Lengan dan bahu. Ya. Coba kalian perhatikan atau kalian praktekkan di rumah ya. Kalian bersama dua temannya, teman satunya itu memegang kaki kalian dan kalian tidur seperti pada gambar di bawah ini ya. Ini ada gambarnya, coba kalian praktekkan di rumah ya. Itu ada gambar ya, dimana kalian, salah satu kalian itu memegang kaki dan teman kalian itu tangannya berada di lantai. Itu untuk melatih daya tahan otot dan melatih keseimbangan. Dan satu lagi anak-anak, kalau kita sering berolahraga itu dapat meningkatkan kecerdasan kita. Coba kalian praktekkan, orang yang tidak sering olahraga atau orang yang idiot dengan orang yang biasa itu berbeda. Biasanya kalau orang yang idiot atau orang yang kurang normal itu kalau dia diangkat kakinya satu dan tangannya direntangkan seperti ini, itu dia tidak akan bertahan lama karena otaknya tidak bekerja untuk menyeimbangkan badannya. Itu boleh kalian praktekkan dan boleh kalian buktikan. Kalau orang yang kurang pintar atau lebih kata lainnya adalah orang idiot, itu kalau kakinya diangkat satu dan tangannya direntangkan seperti ini, itu dia tidak akan bertahan lama untuk menyeimbangkan dirinya karena otaknya tidak bekerja secara maksimal bagaimana cara dia menyeimbangkan badannya. Maka dari itu, kita rajin berolahraga itu dapat mencerdaskan pikiran kita. Karena dengan rajin berolahraga itu otak kita akan bekerja dengan lebih baik. Itu secara otomatis mempunyai fungsi. Ya. Itu kalian bisa coba nanti. Ya. Nah, untuk tugasnya ya, untuk tugas di rumah tadi Bapak sudah beri contoh bahwa ada dua siswa atau dua teman kalian, boleh dipraktekkan di rumah. Itu dipraktekkan di rumah dan kalian coba kirimkan videonya ke Bapak. Ya, itu salah satu tugas kalian di rumah. Bisa kalian praktekkan di rumah ya. Untuk tugas ketiga pelajaran PJOK. Itu tugas praktiknya ya. Dan ini tolong kalian tulis di kertas folio dan kalian kerjakan seperti biasa ya. Ini untuk tugas lisan ya. Nanti kita ada dua tugas ya.
Tugas yang pertama tadi tolong praktekkan seperti contoh tadi. Tugas yang kedua ini tolong kalian kerjakan di kertas folio, diberi nama dan diberi tanggal tugas hari ini. Ya, tolong kalian catat tugasnya. Tuliskan manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani. Tuliskan manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani. Selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan kekuatan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kekuatan. Nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan kecepatan. Ya. Yang kedua tadi kekuatan, yang ketiga jelaskan apa yang dimaksud dengan kecepatan. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan daya tahan. Ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan daya tahan. Yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan kelenturan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kelenturan. Itu saja tugas untuk hari ini. Bapak harapkan kalian dapat mengumpulkan secepatnya. Dan tugas praktek tadi tolong kalian praktekkan di rumah. Kalau tidak bisa membuat video, boleh kalian praktekkan hanya menggunakan foto. Foto kalian ketika sedang melakukan praktek, ya. Itu minimal 3 langkah ke depan. 3 langkah ke depan berarti ada 3 kali pemotohan kalau kalian menggunakan foto. Tapi kalau video boleh direkam minimal kalian berjalannya 3 langkah. Itu untuk praktek, ya, berguna untuk menjaga kekuatan otot tangan. Yang kedua tadi tugas kerjakan di kertas folio seperti biasa, dikumpul nanti sementara tolong ke WA Bapak pribadi, ya, tidak di dalam grup, karena kalau dalam grup biasanya banyak yang mencontek, itu ya. Kita jangan biasakan untuk mencontek, namun kerjakan sendiri. Masalah benar atau salah itu urusan belakang, yang penting tugas kita adalah mengerjakan apa yang disuruh oleh gurunya, itu ya. Jadi untuk materi ini Bapak cukupkan sampai di sini, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.